melaksanakan pembelajaran PAI dengan tema Tohara untuk memenuhi tugas portofolio UPIN dalam jabatan 2022 UPIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Kalau bisa, siapa yang suka memimpin? Ya, yuk silakan dipimpin doanya oleh tuh. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini sebelum dilanjutkan pembelajaran, kita absen dulu. Adelia ada? Hadir. Ailulu? Hadir. Hadir. Baiklah anak-anak, kita akan mulai dengan pelajaran PAI ini dengan tema Toharo. Toharo adalah bersuci. Jadi Toharo itu bersuci dari najis dan hadas. Najis perlu dibersihkan dari lingkungan, dari tempat kita tinggal, dari tempat kita bermain seperti di sekolah. Ya, najis itu harus dibersihkan dari badan juga, karena najis adalah yang menghalangi kita beribadah kepada Allah. Itu membersihkan lingkungan atau tempat ibadah. Sedangkan hadas adalah dalam keadaan yang dalam keadaan tidak suci. Coba ajukan tangan yang pernah mandi hadas besar. Ajukan. Laki-laki jangan ya. Awas. Jangan. Laki-laki jangan, karena hadas besar itu biasanya ada di perempuan. Coba Bapak tanya, siapa yang pernah mandi wajib untuk perempuan khusus ya? Siapa? Coba angkat tangannya. Saya, Pak. Kamu mandi besar itu karena apa? Karena saya selama 1 minggu haid. Oh, karena haid. Nah, berarti itu perempuan wajar ya. Kalau laki-laki nggak wajar ya. Najis itu ada 3 ya. Najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughalladah.
Sedangkan sekarang berikan contoh siapa yang tahu najis muhafafah. Air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain ASI ibu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk sekarang ada juga najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis pertengahan, ya. Contoh najis mutawasito adalah darah. Kalau kita kena darah, ya, darah manusia, ya, ataupun darah hewan biasa, kecuali hewan yang babi itu beda lagi, ya. Terus air seni itu apa? Air kencing, ya. Terus tinja itu apa? Ya. Tinja kotoran. Terus bangkai binatang. Sedangkan najis mughalladah adalah contohnya di najis yang besar. Maaf, ini nama hewan contohnya adalah anjing dan babi. Cara membersihkan daripada najis besar tersebut adalah dengan cara membasuh 7 kali dengan air berulang-ulang, dan yang terakhir air dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan dari najis yang besar atau najis mughalladah. Sekarang kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya, berikan contoh secara real dengan pekerjaan, bukan dengan tulisan, ya. Apa yang bisa kalian lakukan membersihkan najis atau ya membersihkan najis yang bisa dilakukan di sekolah ini, di lingkungan sekolah. Menurut kalian apa? Nanti kalian praktekkan berdasarkan kelompok. Kalian yang bekerja yang benar Bapak nilai, ya, Bapak nilai berapa benar enggak kalian membersihkan melakukan membersihkan dari najis atau kotoran.
najis. Najis, ya. Sedangkan ada najis, ada hadas. Di mana yang hadas itu masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Ya. Karena apa? Karena perempuan beda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu, ya, seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Beda dengan laki-laki, nggak pernah ya yang namanya haid. Hadas itu dalam keadaan badan tidak suci, jadi terhalang untuk beribadah kepada Allah supaya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka hadas itu harus dibersihkan dari diri, ya, dari diri sendiri. Itu pertama, darah haid. Darah haid khusus untuk perempuan, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat, ya, saat kondisi sehat. Adapun cara ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam merah tua, ya, itu berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau semakin bening, akhirnya sedikit dan akhirnya seorang perempuan bisa mandi, membaca Quran, ya, terus sholat ataupun tawaf kalau dalam keadaan di Makkah, ya. Namanya perempuan itu haid, ya. Kapan mulai haid? Perempuan kira-kira Umur 9 tahun. umur 9 tahun, 9 tahun, ya. Berarti mulai balik adalah kalian yang perempuan, awas jangan coba-coba meninggalkan sholat, puasa, karena dari tahun itulah amal ibadah kalian diperhitungkan, ya. Minimal adalah sehari semalam, tapi biasanya ada yang 6 hari ataupun 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari, ya. Paling lama itu kalau sudah lebih dari 15 hari terus keluar darah, berarti itu penyakit, ya, bisa berobat ke dokter. Kalau makan darah itu merupakan darah, kalau lebih dari 15 hari adalah darah istihadah, ya. Istihadah atau penyakit tadi, ya, penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segera konsultasi dengan dokter. Dan juga perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, ataupun menyentuh, memegang Al-Quran. Tidak boleh tawaf, terus tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh hubungan suami istri kalau nanti kalian sudah menikah, ya, itu haid, ya. Kedua, yang keduanya adalah darah nifas, ya. Ada yang tahu nifas itu apa? Ya, darah nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Kalian mungkin
ibu kamu ya melahirkan kamu itu keluar darah, maka darah tersebut disebut darah nifas ya. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit ataupun banyaknya darah, nifas juga bervariasi. Jadi tidak mungkin wah ini mah banyak pasti darah nifas, wah ini mah sedikit bukan darah nifas, enggak. Sedikit atau banyak setelah melahirkan itu pasti keluar darah, disebut juga darah nifas. Perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Nah, biasa kalau perempuan nanti kalian sudah menikah dan melahirkan setelah 40 hari itu maka mandi besar ya, mandi besar, bersih-bersih. Nah, setelah itu bisa kalian menunaikan ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Jadi sudah tidak terhalang lagi untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ya, perhatikan yang ketiga adalah dalam istihadah. Ya. Dalam istihadah itu yang keluarnya tidak pada hari-hari haid, ya. Ya. Jadi bukan pada waktu haid, tapi ada darah, ya. Itu adalah karena suatu penyakit. Dalam istihadah itu ada 4 macam. Satu, diantaranya keluar kurang dari masa haid. Ya. Kedua, kurang lebih dari masa haid. Ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa apa? Menopausa. Keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Tetapi ada syaratnya, bersihkan dulu darahnya ya, yang ada di badan, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu dan laksanakanlah puasa ataupun sholat. Ya, kalaupun keluar nanti di pembalut juga nggak jadi masalah, karena itu adalah darah istihadah atau penyakit. Sip. Adapun mandi wajib itu ya untuk hadas ya, hadas besar. Mandi wajib adalah mandi yang menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga janabat atau junub. Adapun cara mandi adalah sebagai berikut. Nomor 2-nya itu adalah wudhu. Wudhu untuk menghilangkan atau membersihkan hadas kecil dari tubuh. Ya. Kalau niat wudhu, tahu semua? Tahu. Coba apa? Iya, bagus ya. Itu wudhu. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, ya. Berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, terus membasuh muka, terus kedua tangan, siku, ya betul, terus mengusap kepala, terus disunahkan masuk telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib ya, dilakukan secara berurutan. Berdoa setelah wudhu. Di mana yang namanya tertib itu
Jadi bukan karena sesudah basuh tangan langsung basuh kaki, jadi harus berurutan ya, seperti yang dibacakan tadi. Nomor 3-nya adalah tayamum. Tayamum itu apa? Ya, pergantian, menggantikan air bila air itu susah didapat. Umpamanya musim kemarau, kalau di kita mah nggak mungkin ya, karena air selalu ada besar. Tapi kalau mungkin di daerah lain atau zaman dahulu, karena tidak adanya air, jelas gantinya adalah tanah, ya, gantinya dengan tanah yang disebut tayamum. Pinter. Kita diteruskan ke bagian E-nya. Terus taharah itu ada hikmahnya ya. Hikmah taharah beberapa pentingnya taharah dalam kehidupan kita. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Nah, kita kan tidak menyadari bahwa kotoran selalu menempel di tubuh kita, baik melalui angin ataupun waktu kita duduk menyentuh apa, ya itu kan tidak sengaja dan juga kita tidak tahu. Maka dengan cara membersihkannya itu adalah dengan berwudu ya, dan lain sebagainya. Itu khusus dalam tayamum ataupun berwudu adalah menghilangkan hadas kecil dari debu ya, dan kotoran yang lainnya. Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Beda lagi dengan yang tidak pernah wudu, walaupun sekarang kelihatannya cakep, kelihatannya kinclong, ya, glowing, karena itu bukan karena air wudu, ya, apalagi orang-orang yang di luar Islam, karena itu adalah dan make up ya, glowing ya, make up. Ada apa yang namanya kosmetik, terus lipstick ya, apa skincare, pinter kosong ya, yang suka pakai skincare pasti pakai apa lagi ya, yang tahu nggak yang buat glowing ya. Kalau bapak nggak tahu sih masalah perempuan. Nah itu, jadi nanti kelihatannya yang sering kita kena air wudhu akan kelihatannya di situ. Walaupun sekarang wajah kita jelek, terus hitam, nggak jadi masalah. Yang penting nanti aja, ya, bukan sekarang. Itu. Terus sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau kalian sering wudhu ataupun kalian sedang marah, maka berwudhulah, maka rasa marah itu akan reda. Terus apalagi setelah wudhu kalian duduk, renungkanlah, maka emosi atau amarah juga akan langsung rendah, insya Allah ya. Cobalah kalaupun kalian belum pernah, lakukanlah. Bila kalian sedang kesal kepada teman, coba berwudu, maka langsung pada waktu itu akan reda amarah kepada teman tersebut. Dalam masalah ini juga Rasulullah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan.
tertib, lingkungan harus bersih, ya. Sekolah, di lingkungan sekolah, ya. Di dalam kelas, di luar kelas harus bersih. Makanya diadakan piket tiap hari, tiap piket kerja ya. Nah, ini pokoknya hari ini siapa? Itu ya. Tadi bersihkan enggak? Ya. Membersihkan enggak? Membersihkan kelasnya enggak? Kalau membersihkan kelas udah kelihatan bersih, terus lingkungannya sampai di luar. Itu. Pelajaran tentang toharoh telah kita laksanakan dan kalian juga sudah melakukan apa yang Bapak tugaskan tadi. Semoga kalian bisa meneruskan toharoh ini di daerah masing-masing atau di tempatnya masing-masing, di rumah ya. Kalau membersihkan dari najis itu dari pakaian, dari badan. Kalau dari badan secara dengan berwudu, ya. Kalau dari pakaian itu toharoh juga mencuci, itu juga toharoh. Mengerti sampai sini? Ngerti. Rupanya pelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.